dari kelompok 10 akan menceritakan tentang tokoh pahlawan Indonesia yang ada di Surabaya. Kami akan bercerita tentang tokoh pahlawan Indonesia yang bernama Sutomo atau yang lebih dikenal dengan Bung Tomo. Sutomo lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920. Meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi pada tanggal 7 Oktober 1981 pada umur 61 tahun. Sutomo lebih dikenal dengan sapaan akrab oleh rakyat sebagai Bung Tomo. Bung Tomo adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nica yang berakhir dengan pertempuran 10 November 1945 yang hingga kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Di masa muda, Sutomo dilahirkan di Kampung Blauran, di pusat kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan Cipto Wijoyo, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ia pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan, sebagai staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, sebagai asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Ia mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Ibunya berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Ia pernah bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan pernah pula menjadi anggota Serikat Islam. Sebelum ia pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer. Sutomo dibesarkan di rumah yang sangat menghargai pendidikan. Ia berbicara dengan terus terang dan penuh semangat. Ia suka bekerja keras untuk memperbaiki keadaan. Pada usia 12 tahun, ketika ia terpaksa meninggalkan pendidikan di Mulo, Sutomo melakukan berbagai pekerjaan kecil-kecilan untuk mengatasi dampak depresi yang melanda dunia saat itu. Belakangan ia menyelesaikan pendidikan HBS-nya lewat korespondensi, tetapi tidak pernah resmi lulus. Sutomo kemudian bergabung dengan KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Belakangan Sutomo menegaskan bahwa filsafat kepanduan ditambah dengan kesadaran nasionalis yang diperoleh dari kelompok ini dan dari kakeknya merupakan pengganti yang baik untuk pendidikan formalnya. Pada usia 17 tahun, ia menjadi terkenal ketika berhasil menjadi orang kedua di Hindia Belanda yang mencapai peringkat Pandu Garuda. Sebelum pendidikan Jepang pada 1942, peringkat ini hanya dicapai oleh 3 orang Indonesia. Pemimpin perjuangan pertempuran Surabaya 10 November 1945. Sutomo pernah menjadi seorang jurnalis yang sukses. Kemudian, ia bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Ketika ia terpilih pada 1944 untuk menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru yang disponsori Jepang, hampir tak seorang pun yang mengenal dia. Namun, semua ini mempersiapkan Sutomo untuk peranannya yang sangat penting. Ketika pada Oktober dan November 1945, ia menjadi salah satu pemimpin yang menggerakkan dan membangkitkan semangat rakyat Surabaya. Yang pada waktu itu Surabaya diserang habis-habisan oleh pasukan Inggris yang mendarat untuk meluncurkan senjata tentara pendudukan Jepang dan membebaskan tawanan Eropa.
Sutomo terutama sekali dikenang karena seruan-seruan pembukaannya di dalam siaran-siaran radionya yang penuh dengan semangat kemerdekaan. Meskipun Indonesia kalah dalam pertempuran 10 November itu, rakyat Surabaya berhasil memukul mundur pasukan Inggris dan kejadian ini dicatat sebagai salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, Sutomo sempat terjun dalam dunia politik pada tahun 1950-an. Tetapi ia tidak merasa bahagia dan kemudian menghilang dari panggung politik. Pada akhir masa pemerintahan Soekarno dan awal pemerintahan Soeharto yang mula-mula didukungnya, Sutomo kembali muncul sebagai tokoh nasional. Padahal berbagai jabatan kenegaraan penting pernah disandang Bung Tomo. Ia pernah menjabat Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata Veteran sekaligus Menteri Sosial AD Interim pada 1955 sampai 1956 di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Bung Tomo juga tercatat sebagai anggota DPR pada tahun 1956 sampai 1959 yang mewakili Partai Rakyat Indonesia. Namun, pada awal tahun 1970-an, ia kembali berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru. Ia berbicara dengan keras terhadap program-program Soeharto sehingga pada 11 April 1978, ia ditahan oleh pemerintah Indonesia yang tampaknya khawatir akan kritik-kritiknya yang keras. Baru setahun kemudian, ia dilepaskan oleh Soeharto. Meskipun semangatnya tidak hancur di dalam penjara, Sutomo tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal. Ia masih tetap berminat terhadap masalah-masalah politik. Tetapi ia tidak pernah mengangkat-angkat peranannya di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ia sangat dekat dengan keluarga dan anak-anaknya, dan ia berusaha keras agar kelima anaknya berhasil dalam pendidikannya. Sutomo sangat bersungguh-sungguh dalam kehidupan imannya, tetapi tidak menganggap dirinya sebagai seorang muslim soleh ataupun calon pembaharu dalam agama. Pada 7 Oktober 1981, ia meninggal dunia di Padang Arafah ketika sedang menunaikan ibadah haji. Berbeda dengan tradisi untuk memakamkan para jenazah haji yang meninggal dalam ziarah ke Tanah Suci, jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan bukan di sebuah taman makam pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya sesuai dengan permintaannya ketika masih hidup. Sekian cerita tokoh Bung Tomo dari kelompok 10. Terima kasih.